الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimalakan Allah. Kita lanjut ngaji baca hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sunnah wal Bidah. Kita awali ngaji kita dengan kiriman Fatihah guru kita, wabil khusus muallif kita ini. Ya Hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syekhana sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad Syekh Abdullah Muhammad Al-Haddad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث hadis yang ketiga masih dalam bab bagaimana Nabi melarang sesuatu berdasarkan hal-hal yang tertentu. Rawal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan an Anas dari Sayyidina Anas qala dia berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Itu ketika Nabi masuk masjid, fa idza hablun mamdudun. Ternyata ada tali yang memanjang bainas sariyataini di antara dua tiang. Faqal, maka Nabi bertanya, ma hadhil habl? Ini tali apa? Qalu, para sahabat menjawab, hadza hablun. Ini tali li Zainab, milik Zainab. Fa idza fatarat, kalau dia capek, ta'allaqat bihi, maka dia bergantung dengan tali tersebut. Dia pegangan dengan tali itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, halluhu, lepaskan tali itu, liyusalli ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian salat, nasyatahu, sekemampuannya, sebagaimana semangatnya dia. Fa idza fatara, kalau dia lemah, kalau dia capek, falyarqud, maka hendaknya dia tidur atau istirahat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Faradda, maka Nabi menolak atau mengembalikan maksudnya, ala Zainab, kepada Zainab, menolak terhadap Zainab. Menolak terhadap Zainab, tasyaddudaha, berlebihannya Zainab, fil ibadati, dalam ibadah. Waraddaha ila tariqatihi as-sahlah. Kemudian Nabi mengembalikan Zainab kepada tariqahnya Nabi, caranya Nabi, jalannya Nabi yang mudah, as-samhah, yang toleran. Kama jaa an Aisyah, sebagaimana diriwayat dari Sayyidah Aisyah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza na'isa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang salat, falyarqud, hendaklah dia tidur dan istirahat, hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, idza shalla, ketika dia salat, wa huwa na'isun, padahal dia ngantuk, memaksakan diri dengan ngantuk tetap salat, la yadri, tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru, bisa jadi dia kepengin beristighfar, tujuannya mau istighfar, fa yasubba nafsahu, tetapi justru dia malah mencaci dirinya sendiri karena ngantuk itu tadi. Jadi nggak ngerti apa yang dia ucapkan, pokoknya yang penting qomat tamit. Padahal dia maunya istighfar, ternyata bisa jadi dia malah mencaci dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, di sini Nabi atau syariat lah melarang sebuah amal itu sebab apa? Melarang sebuah amal itu diantaranya adalah sebab karena adanya efek yang berlebihan kepada
pelaku ibadah tersebut. Sebagaimana mirip dengan yang kemarin itu, ceritanya Sayyidina Salman dengan Abu Darda. Nah, kemudian di sini Zainab, Nabi masuk masjid. Ternyata ada dua tiang itu dipasang tali. Maka Nabi tanya, ini talinya siapa? Tali apa ini? Maka dijawab, ini talinya sama Sayyidah Zainab. Karena dia sholat terus. Walaupun kalau dia capek, ngantuk, maka dia pegangan dengan tali itu. Supaya terus bisa sholat. Karena memaksakan diri. Maka Nabi perintah, lepaskan tali itu. Kalian tuh sholat sekemampuannya, kata Nabi. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau ngantuk ya tidur. Kemudian juga ada riwayat Sayyidah Aisyah, kalau salah seorang dari kalian sholat itu maksudnya secara umum bisa doa atau sholat yang secara fikih, benar-benar sholat. Kemudian dia ngantuk, maka istirahat, tidur dulu, sehingga ngantuknya itu hilang. Misalkan salah seorang dari kalian kalau misalkan dia sholat sedang kondisi ngantuk, bisa jadi dia istighfar, tapi justru malah mencaci dirinya sendiri atau dia doa kecelakaan untuk dirinya sendiri. Karena dia kadang-kadang nggak ngerti apa yang dia ucapkan, ngantuk, ngelantur, apa yang dia ucapkan mengalir begitu saja. Yang dilarang oleh Nabi. Kemudian diarahkan kepada thariqahnya Nabi, kepada bagaimana jalannya yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu ya sudah sedengan sekemampuannya. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Salah seorang dari kalian hendaknya sholat sekemampuannya. Balik lagi sekemampuannya, bukan semaunya. Gitu. Ya, kadang-kadang orang begitu dengar ini, wah akhirnya dia sholat ya, sedikit sekali malahan. Nggak banyak, nggak bagus, sholat banyak-banyak. Bukan begitu, sekemampuannya. Kalau memang dia mampu semalaman udah tidur, dia mampu, nggak ngantuk, tidak ada terbengkalai hak-hak. Besok dia masih bisa kerja dan seterusnya, tidak masalah itu. Sangat bagus. Tapi kalau dia memaksakan diri, dia sudah capek, lelah, kemudian malam tetap memaksakan, ditambah lagi besoknya dia nggak bisa bangun, nggak bisa kerja, mencari nafkah untuk keluarganya, nah ini yang dilarang. Dan nanti ada efek melalaikan hak-hak yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Wallahu a'lam. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, ja'a thalathatu rahtin, ada 3 kelompok, ada 3 orang datang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, mereka bertanya, an ibadatihi, tentang ibadahnya Nabi. Mereka istri Nabi kan masing-masing punya rumah. Ya, dan yang tahu ibadahnya Nabi di rumah ya istri-istri Nabi, gitu. Yang tahu ibadahnya Nabi. Kalau mereka lihat Nabi sholat di masjid, ya mereka tahu lah itu. Tapi kalau di selain itu mereka ingin tahu, maka mereka tanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Nabi. Falamma akhbaru, ketika istri Nabi, falamma ukhbiru biha, ketika mereka dikabarkan atau diceritakan tentang ibadahnya Nabi, taqalluha, maka mereka menganggap, oh Nabi ternyata sedikit ya ibadahnya. Maksudnya istri Nabi, mereka mengabarkan, ya Nabi tidur juga, kemudian Nabi ya kadang puasa, kadang enggak, dan seterusnya. Maka mereka menganggap, kok dikit ya sama ibadahnya Nabi, gitu. Mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang kita siapa dibandingkan Nabi, kan begitu. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi kan memang sudah bebas dari dosa. Sudah dijamin enggak ada dosa sama sekali. Nah, kita ini kan banyak dosa, banyak salah, maka kita harus lebih banyak daripada ibadahnya Nabi. Jadi mereka merasa apa yang dibuat oleh Nabi itu masih kurang, gitu. Masih kurang itu. Nabi itu kan sudah orang udah nabi lah, istilahnya sudah dijamin, surganya udah dijamin, sudah aman dari dosa dan seterusnya. Nah, kalau kita ini ya harus lebih lagi. Nah, mereka menganggap apa yang dibuat Nabi di rumah itu dikit, ternyata enggak seluar biasa yang kita bayangkan.
Qala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka mengatakan, fa ana usallil laila abada. Kalau gitu saya akan sholat semalaman. Dan itu kan setiap hari, setiap malam akan saya sholat, dan satu malam saya tidak akan tidur. Waqala akhar, yang lain mengatakan, ana asumud dahra abada. Kalau gitu saya akan puasa selama-lamanya, akan terus setiap hari puasa terus, nggak ada hari tanpa puasa. Wala uftiru, dan saya tidak puasa. Wa qala akharan, yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazil nisa, dan saya akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abada, dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Nanti dengan wanita itu nanti sudah dengan istri, wah repot, malah tidak bisa ibadah. Ini pemikiran mereka begitu. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang ilaihim, kepada mereka. Maka Nabi bertanya, antumul ladina qultum kadza wa kadza. Tadi kalian yang ngomong begini-begini ya. Kalian yang ngomong akan puasa terus, nggak akan libur. Apa kalian yang ngomong akan sholat malam terus, nggak akan tidur setiap malamnya? Apa kalian yang tadi ngomong nggak akan menikah, akan menjauhi wanita terus? Kemudian Nabi melanjutkan, ama wallahi, ingatlah demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Saya ini kata Nabi, orang paling takut kepada Allah di antara kalian. Di kalian sebagaimanapun takutnya kalian kepada Allah, saya lebih takut lagi. Wa atqakum lahu, dan saya paling takwa. Kalian orang mau berusaha menjadi orang takwa, saya ini orang paling takwa, kata Nabi SAW. Walakinni asum wa uftir, tetapi saya puasa dan saya juga nggak puasa kadang-kadang. Wa usolli wa arqud, dan saya malam itu sholat dan ada tidurnya juga, kata Nabi. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun nikah, bahkan istri saya banyak. Faman raghiba an sunnati, maka yang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya cara hidup aku, falaisa minni, maka bukan termasuk golongan aku. Nah, Nabi meluruskan begitu. Jadi cara berpikir demikian ini keliru. Cara berpikir mana? Oh, Nabi kan begitu. Kita ini siapa? Nah, kita harus lebih banyak. Kata Nabi, loh, saya ini paling takwa. Saya paling takut kepada Allah. Tetapi yang saya contohkan adalah malam itu ya ada haknya untuk badan. Saya tidur juga, ada haknya untuk Allah. Maka saya bangun, saya sholat juga. Hari-hari itu saya ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Dan saya pun juga nikah juga. Karena menikah itu juga banyak kebaikan-kebaikan. Yang menolong para wanita, kemudian juga mendidik generasi-generasi penerus dan seterusnya. Ini penting. Nabi mengarahkan kepada yang lurus, mengarahkan kepada yang lurus. Kemudian terakhir beliau kasih peringatan, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya cara hidup yang aku contohkan ini, falaisa minni, maka bukan termasuk golongan aku. Hakadza raddahumur rasul, beginilah Nabi mengembalikan mereka ila sunnati, kepada sunnah. Maksudnya sunnah itu apa? Jalan hidup atau cara yang dicontohkan Nabi. Wa mana'ahum at-tarahhub, dan Nabi melarang mereka dari tarahhub. Tarahhub itu menjadi rahib, pendeta. Biasanya kita dengar namanya pendeta tuh ya dia nggak kawin, pokoknya dia di tempat ibadah terus tanpa ada kesibukan duniawi. Dia nggak kerja, pokoknya dia khusus ibadah saja. Maka Nabi melarang tarahhub itu menjadi bersikap seperti rahib, itu dilarang oleh Nabi. Wal inqita' lil ibadah, dan Nabi juga melarang inqita' itu memutuskan seluruh hubungan hanya untuk ibadah saja. Bimudawamati siyam, yaitu contohnya dengan terus-terusan puasa, nggak akan libur. Waluzumil qiyam, dengan terus-terusan sholat malam. Wahuma, padahal dua-duanya itu, puasa dan sholat itu, minal a'mal al-masyru'ah. Padahal amal yang masyru' kan, amal yang disyariatkan. Sholat, bagaimana sholat bagusnya? Puasa juga demikian. Gitu. Walakin dakhalaha at-tanattu', tetapi ketika sudah ada tanattu, berlebihan, ya, wa tasyaddud, dan juga sama berlebihan juga, alladhi yukhalifu hadiyahu, yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan Nabi, yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rifqahu bi ummatihi,
dan juga bertentangan dengan kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Jadi aslinya itu ibadah juga itu, sholat puasa. Tapi begitu caranya mengerjakan, yaitu dengan berlebihan, maka Nabi akhirnya dilarang. Dilarang oleh Nabi. Amma tsalits, adapun yang ketiga, faqad dhanna anna tarkat tazawwuj. Orang yang ketiga mengatakan enggak akan nikah, maka dia menyangka bahwa menikah itu meninggalkan menikah, tidak menikah itu minal ibadah, termasuk ibadah. Waqad akhta'a, dan dia sungguh telah salah di dalam persangkaan itu. Faraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il hanifiyah. Maka Nabi mengembalikan dia kepada kelemah lembutan. Maka Nabi mengembalikan dia kepada kelemah lembutan, yaitu ya kamu nikah aja, kalau kamu mampu nikah ya monggo nikah. Tapi meninggalkan menikah itu bukan ibadah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nikah itu mubah. Nikah itu mubah. Orang nikah boleh, enggak nikah juga enggak masalah, enggak apa-apa. Kama rawa Ibnu Musayyib an Sa'd bin Abi Waqqas qala, Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan laqad radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman. Ada riwayat lain Nabi menolak kepada Sayyidina Utsman, ya ini Ibnu Mad'un, bukan Utsman bin Affan tapi Utsman ibn Mad'un. At-tabattula, untuk tabattul. Tabattul tadi itu mirip dengan inqita' lil ibadah. Jadi memutuskan seluruh hubungan hanya untuk ibadah saja. Seperti Sayyidina Maryam, Siti Maryam waktu itu diserahkan untuk Baitul Maqdis. Kemudian hanya untuk ibadah saja, bahkan dikurung di dalam kamar. Itu namanya tabattul. Nabi melarang kepada Sayyidina Utsman ibn Maz'un untuk tabattul. Hanya jungkung, bahasa Jawa itu, ibadah saja. Walau adina, seandainya Nabi mengizinkan kepada Sayyidina Utsman, lahtasaina, tentu kita akan kebiri semua. Maksudnya tabattul tadi itu, maksudnya tidak mau menyibukkan diri dengan nikah, dengan kerja dan seterusnya, pokoknya hanya ibadah saja. Jadi pemikiran sebagian demikian sudah ada zaman sahabat. Tapi ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, Nabi meluruskan itu, dilarang, dan tidak begitu caranya. Tidak begitu. Tetap memberikan hak kepada masing-masing pemilik hak, itulah apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'd bin Waqqas, seandainya Nabi memberi izin kepada Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk memutus hubungan kepada selain ibadah, maka tentu kita akan kebiri semua. Maksudnya ya kita nggak akan nikah juga, sehingga supaya kita akan fokus hanya ibadah saja. Tetapi ternyata tidak benar demikian. Wal haditsu fin Nasa'i, hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i. Jadi begitu ya. Nah, jadi pelarangan Nabi itu ya macam-macam sebabnya, tidak hanya melulu sebab tidak bertentangan dengan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi nggak buat terus dilarang. Ya tentu Nabi nggak buat seperti ini. Nabi tidak buat puasa terus menerus. Nabi tidak buat sholat malam semalaman suntuk, tidak buat demikian. Walaupun terkadang Nabi buat juga, tetapi Nabi melarang itu memberitahu kepada umat bahwa beginilah cara yang benar. Itu berikan hak kepada masing-masing pemilik. Badan itu punya hak, istri juga punya hak, Allah juga punya hak. Berikan kepada pemilik hak itu masing-masing haknya. Wallahu a'lam. Jadi pahamin ya. Satu lagi, al-haditsul khamis, hadis yang kelima, fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, wa an abiha, dari ayahnya yaitu Abu Bakar. Qalat Sayyidah Aisyah mengatakan, sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran. Satu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perintah, tarakhasa fihi, yang mana perintah itu ringan. Fabalagha dzalika unasan,
Maka perintah itu sampai kepada beberapa kelompok manusia min ashabihi dari sahabat-sahabat Nabi. Wa ka'annahum karihu, maka seakan-akan mereka tidak suka. Wa tanazzahu anhu, dan mereka merasa tidak perlu dengan perintah yang ringan itu. Kita pengennya perintah yang lebih lagi, gitu. Fabalaghahu dzalika, maka berita itu sampai kepada Nabi. Nabi berikan perintah, sebuah perintah, enggak tahu ini perintah apa, enggak dijelaskan. Kemudian perintahnya itu ringan, perintah ibadah, perintah ringan. Kemudian perintah ringan itu sampailah ke beberapa sahabat. Mereka bilang, kok ringan sekali, mestinya harus lebih lagi, kita masih mampu lebih, kan begitu. Maka penolakan atau istilahnya ketidaksukaan para sahabat itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama khatiban, maka Nabi khutbah. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Nabi faqal, maka bersabda, ma balu rijalin, ini kenapa kok ada orang-orang yablughuhum anni amrun, yang sampai kepada mereka satu perintah, tarakhasu fihi, yang aku rukhsah, yang aku buat keringanan dalam perintah itu, fakarihuhu, kemudian mereka enggak suka, wa tanazzahu anhu, dan mereka menjauh dari perintah itu. Mereka enggak mau mengerjakan perintah itu, yang mana itu adalah perintah yang ringan. Fa wallahi, maka demi Allah, inni sungguhnya aku la'alamukum billah wa asyadduhum lahu khasyatan, saya ini paling kenal kepada Allah, saya paling tahu kepada Allah, dan saya paling takut kepada Allah di antara kalian. Maka ya bukan berarti begitu orang takut kepada Allah terus ibadah akhirnya enggak ngapa-ngapain, bukan begitu. Terkadang ya ibadah itu ringan-ringan juga. Di samping itu ada hak-hak lain yang perlu ditunaikan. Wa hadza sharihun, dan ini adalah jelas min fi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul la yaf'alu, tidak mengerjakan illa ma kana haqqan, kecuali hal-hal yang hak, yang benar. Wa annal asla fi fi'lihi, dan bahwasanya yang menjadi pokok di dalam perbuatan Nabi, wa tasyri' lil ummah, adalah memberikan syariat atau memberikan aturan-aturan kepada umat. Illa ma ja'an nasu ala takhsis fihi, kecuali hal-hal yang khusus untuk Nabi SAW. Jadi apa-apa yang dibuat Nabi itu pada umumnya adalah dasarnya adalah untuk tasyri', maksudnya untuk memberikan contoh kepada umat, memberikan arahan kepada umat. Kecuali ada nas-nas yang tersendiri, maksudnya ini khusus untuk Nabi. Contoh misalkan kayak nikah lebih dari 4, kemudian wajibnya salat tahajud. Nabi itu wajib salat tahajud. Tapi itu khususan untuk Nabi, begitu. Kemudian ketika nanti ada nas-nas yang menunjukkan bahwa hal itu khusus untuk Nabi, maka itu nanti lain lagi. Adapun pada dasarnya Nabi berbuat amal itu adalah tasyri' kepada umat, sehingga beliau memberikan contoh itu ringan. Ada amalan-amalan Nabi yang berat, tapi itu khusus untuk beliau. Tapi yang lain itu Nabi ringan-ringan aja ya, pokoknya biasalah. Nabi ya kadang ya ke pasar, ya kadang di rumah, kemudian bantu-bantu istrinya dan seterusnya. Itu yang dibuat oleh Nabi, dan itu untuk syariat kepada umat. Sehingga Nabi memberikan kemudahan-kemudahan. Fakana raddu li'tiqadihim al-fasid. Fakana radda li'tiqadihim al-fasid. Maka yang tadi itu Nabi menolak, memberikan arahan kepada pemikiran-pemikiran yang kurang tepat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang kurang difahami? Tidak ada nggih? Mudah-mudahan bisa difahami, bisa kita jadikan pegangan bahwa sholat atau ibadah yang lain itu sekemampuannya, bukan semaunya, tapi sekemampuannya. Kalau kita mampu banyak tanpa mengabaikan hak-hak yang lain, monggo silakan dibuat. Tapi kalau misalkan berakibat perintah-perintah yang lain jadi terbengkalai, maka itu tidak benar. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.